Seorang istri mencium tangan suaminya, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Coba praktek sekarang, Mas, Hajar Aswad, Mas. Ayo, cium tangannya. Sari, cium tangannya. Nah, inilah dia Sari mencium Hajar Aswad suaminya. Iya, baru tangan, Ri, apalagi yang lain. Wah. Nah, tapi bener Sari, suamimu pasti bener-bener Hajar Aswad, ireng banget. Ini kalau di Jogja namanya Wahyu Irma, irenge, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Wa qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus panjenenganipun yang mewakili Sohibul Bait Bapak Kiai Hasan Amin, kedua mempelai beserta kedua besan yang berbahagia yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, warga masyarakat Banyuasin rahimakumullah. Ada Pak Solihin minum susu. Hei orang Banyuasin, I love you. Mohon izin saya duduk, Pak, kepala saya pusing banget. Pas kebetulan hari ini saya puasan Dawud. Mudah-mudahan kuat, kalau nggak kuat jadi batal ke. Karena ada 3 kebahagiaan bagi orang berpuasa. 1 buka puasa, 2 besok di akhirat ketemu dengan Tuhannya, dan yang ketiga yang batal ke puasa. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita hadir di satu acara yang namanya walimah. Nabi Muhammad menyatakan aulim walau bisyat, menikahlah kamu, berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan memotong 1 kambing. Walimah itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah jamuan makan enak. Jadi kalau acara hari ini dikemas dalam rangka walimah, berarti acara intinya itu bukan tausiah, tapi acara intinya adalah makan enak. Makanya kenapa orang Jawa itu kalau bikin acara pasti ada 2. 1 acara inti, nomor 2 acara untu. Makanya besok Mas siapa namanya? Wahyu sama Mbak siapa? Sari. Mas Wahyu harus paham, cewek itu hobinya hanya 3, Mas. Ngemol, ngemil, ngomel. Salah satunya ngemil, karena makan enak itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, walimah sendiri Bapak Ibu itu ada banyak kategori. Ada walimah yang diakibatkan gara-gara pernikahan, namanya walimatul urs. Ada walimah yang diadakan gara-gara jamuan makan khitana, mohon maaf, jamuan makan akikoh, namanya walimatul hars.
Ada walimah yang disebabkan gara-gara khitanan, namanya walimatul iqdar. Bedanya khitan iqdar dengan ures adalah, kalau walimatul ures seperti Mas Wahyu ini, ucapannya adalah selamat menempuh hidup baru. Tapi kalau walimatul iqdar disebabkan karena khitan, ucapannya adalah selamat menempuh bentuk baru. Ibu-ibu yang anaknya belum sunat, saya sarankan khitannya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Itu hasil sunatnya pasti bagus, ukir-ukiran. Kemudian ada walimah yang disebabkan karena bangun rumah, karena Pak Solihin bangun rumah, itu namanya walimatul wakiroh. Ada lagi walimah yang disebabkan karena kedatangan musafir. Saya datang ke tempat panjenengan disambut, itu namanya walimatun nakim. Makanya menyambut tamu itu hukumnya wajib, bahkan ciri orang beriman. Saya selalu mengatakan kemuliaan rumah itu kalau ada tamunya, dan kemuliaan tamu bila dikasih suguhan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada tamu tolong langsung disuguh. Punyanya wedang, tamunya diwedangi. Punyanya kopi, tamunya dikopini. Punyanya susu, tamunya diberi susu. Ada lagi walimah karena makan yang disebabkan karena orang meninggal dunia atau musibah, namanya walimatul wadimah. Ada lagi walimah yang disebabkan karena setelah akad nikah. Jadi setelah akad nikah itu biasanya dibagi dua. Ada makan setelah akad nikah, itu namanya walimatul imlak. Kalau resepsi seperti ini namanya walimatul urs. Kemudian ada juga walimah yang disebabkan karena naik haji atau umroh, namanya walimatus safar. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya itu spesialis memberikan nasihat pernikahan kepada kalangan pejabat dan artis. Makanya sejak dulu zaman Anang Asanti itu menikah yang memberikan nasihat saya, sampai anaknya Atta Aurel yang memberikan nasihat saya. Deddy Corbuzier Sabrina kemarin menikah yang memberikan nasihat saya. Via Valen saya. Tapi pas pernikahan Lesti Kejora sama Rizky Bilar bukan saya. Tapi lucunya orang Banyuasin, yang punya masalah Lesti sama Rizky, yang cerewet orang Banyuasin. Yang melaporkan Lesti, yang dilaporkan Rizky, yang mencabut Lesti, yang cerewet kita. Makanya orang Jawa punya istilah, sing nglakoni adem ayem, sing nonton kakean cangkem. Nah, biasanya yang cerewet gitu biasanya sih jilbabnya ungu biasanya gitu. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa tujuannya digelar walimatul urs? Yang pertama atas syukur, karena dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah, hendaknya memberikan kabar gembira. Perbedaan kita dengan Kanjeng Nabi satu. Tukang foto aja agak minggir saja Mas. Yang perlu kamu ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Minggir juga. Ini tukang fotonya perutnya besarnya minta ampun. Perut kamu jangan besar-besar Mas. Di rumah sakit Jogja itu ada penelitian, cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Itu biasanya. Yang sana kurang ajar, lato-latonya kecil. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kalau kita mendapatkan nikmat, hendaknya berkabar gembira. Lah pernikahan ini termasuk nikmat yang besar.
Makanya kenapa pernikahan itu harus dideklirkan. Dengan cara apa? Dengan cara satu, nulis kolom kawin atau belum kawin dalam KTP. Itu dalam rangka mendeklir. Makanya dalam KTP itu identitas pokok yang ditulis cuma 3. 1 nama, 2 agama, 3 status perkawinan. Nama jelas, agama. Maka beberapa waktu yang lalu nama saya kembali viral gara-gara saya pengajian dengan Farel Prayoga yang menyanyikan lagu Ojo Dibanding-bandingke. Ikut pengajian saya di Banyuwangi. Dia saya tanya soal agama. Nah, agama kamu apa? Dijawab privasi. Saya bertanya, agama kamu apa nak? Privasi. Oh ya sudah, saya minta maaf kalau privasi. Saya bilang, apapun agama kamu, kamu tolong taat. Jadi orang Kristen silakan ke gereja, jadi orang Islam silakan ke masjid, Hindu silakan ke wihara. Selesai acara rame di media sosial dan TV. Farel Prayoga keren. Ditanya agama, jawabannya privasi. Yang gak enak selanjutnya, Gus Miftah ngawur. Kenapa tanya agama? Saya pengajian, dia datang. Tentunya saya berhusnudon kan. Yang datang di atas panggung apalagi membaca sholawat itu orang Islam. Farel Prayoga menyanyikan lagu sholawat. Kemudian dia saya tanya, nak kamu bisa ngaji apa enggak? Ternyata jawabannya tidak. Loh kok enggak bisa ngaji? Panitia bilang, mohon maaf Gus, Farel Prayoga non Islam. Ketika saya tanya agamanya apa, jawabannya privasi. Saya bilang begini, sejak kapan negara kita itu punya masalah dengan agama? Agama diakui oleh undang-undang. Maka ada 6 agama yang secara legal diakui oleh undang-undang. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Apapun agamanya berhak menjalankan perintah agamanya selama agama itu diakui oleh undang-undang. Maka kalau dijawab privasi bagi saya salah. Yang privasi itu bukan agama Pak, tapi ibadah. Kenapa agama tidak boleh dibilang privasi? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tujuannya apa? Liyudhirahu. Agama itu harus didohirkan. Anda orang Islam, silakan bangga dengan Islamnya. Anda orang Kristen, bangga dengan KTP Kristennya. Anda orang Hindu, silakan bangga dengan KTP-nya yang beragama Hindu. Yang KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Maka saya memahami agama itu sederhana, oh Bapak Ibu. Orang meyakini agama yang dipeluk benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Satu. Yang kedua, dulu ada usulan Pak Kiai. Diskriminasi agama di Indonesia itu gara-gara kolom agama dalam KTP. Maka waktu itu ada usulan kepada Menteri Agama untuk menghapus kolom agama dalam KTP. Pak Cahyokumolo sebagai Menteri Dalam Negeri waktu itu tanya sama saya, gimana Gus kalau kolom agama dalam KTP dihapus? Saya bilang, saya nggak setuju, karena bagi saya itu identitas mulia. Kalau yang dihapus kolom agama, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Lumayan kan, bujang terus gitu. Setuju ibu-ibu? Ibu-ibu coba dijawab. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Banyuasin pilih yang mana? 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh. Istrinya namanya Wil'ab binti Ajwil. Kemudian yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah, namanya Siti Asyah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga
Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Banyuasin milih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu sebelah sana jawab, Pak, nggak jadi Ibrahim, Gus, Fir'aun juga nggak apa-apa. Identitas dalam KTP itu cuma 3: nama, agama, status perkawinan. Nah, artinya apa? Ini adalah hal yang penting. Kenapa agama ditulis sebagai identitas? Kalau sampai terjadi apa-apa, orang lihat KTP-nya. Kalau seandainya terjadi insiden di jalan, nama si A kecelakaan, dia meninggal dunia, maka dia harus diurus sesuai dengan agamanya. Kemudian selanjutnya adalah status perkawinan. Kenapa status perkawinan ditulis dalam KTP? Karena perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Makanya kenapa pernikahan itu disebutkan sebagai misakon ghalidun, perjanjian yang sangat berat. Kenapa Mas Wahyu? Karena pernikahanmu dengan Mbak Sari tidak hanya disaksikan oleh penghulu dan para saksi, tetapi juga disaksikan oleh para malaikat. Begitu Wahyu mengatakan qabiltu nikah wa tazwija, saya terima akad nikahnya, pernikahannya, yang menyaksikan tidak hanya para penghulu dan para saksi, tapi juga para malaikat-malaikatnya Allah. Maka kenapa dikatakan misakon ghalidun? Maka pesan saya ke Mas Wahyu, ingat Wahyu, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Sari menerima mas kawin senang apa enggak? Senang. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa? Mas kawin lagi. Saya kalau ngomong mas kawin ini, Pak, bahasa Arabnya kan mahar. Di medsos kemarin kalau ibu-ibu lihat, itu ada pernikahan yang gagal gara-gara mas kawin, Pak. Gara-gara perempuannya seminggu sebelum pernikahan minta mas kawin sertifikat rumah. Saya ditanya sama wartawan, apa pandangan Islam terhadap mas kawin? Coba saya melihat begini, jangan salah menempatkan dalil. Dalil yang bunyinya perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, yang membaca dalil ini harusnya laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Kalau laki-laki jatuhnya apa? Jatuhnya itu menghinakan perempuan. Kuwi Dek dengerin, perempuan yang paling baik itu paling murah. Itu salah. Itu adalah jelas perkataan cowok kere. Ingat Wahyu, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Karena bagaimanapun yang good looking kalah sama yang good rekening. Nah, makanya kamu harus ingat Wahyu, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Jadi perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya, itu seharusnya yang membaca adalah cewek. Supaya apa? Supaya perempuan tidak banyak menuntut kepada suami. Tapi sebaliknya, Nabi Muhammad menikah dengan memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah 20 ekor unta. Pertanyaan saya, hadis ini yang membaca seharusnya cewek apa cowok? Cowok, supaya menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri. Maka dulu saya ketika menikah sama dengan Kanjeng Nabi, bedanya satu. Kalau Kanjeng Nabi 20 ekor unta, saya dulu menikah mas kawinnya 20 ekor kutu. Karena waktu itu saya miskin, nggak punya apa-apa. Walaupun mbah saya sebenarnya kaya, 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kelewatan, Pak. Maka
jangan sampai salah penempatan dalil. Maka ingat, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul? Makanya Wahyu harus ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Tapi kalau Wahyu kayaknya potongannya sih insya Allah kaya sih. Kelihatan wajahnya kayak kotak infak. Kaya kamu ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai salah menggunakan dalil di dalam pernikahan. Makanya saya ingin memberikan nasihat mereka berdua, Wahyu, Sari. Saya memberikan kalian nasihat karena saya lebih senior. Saya udah menikah 17 tahun. 17 tahun. Dan alhamdulillah sampai hari ini istri saya tetap satu. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ketahuan istri saya bahaya. Karena sudah rahasia umum. Jangankan kita, Pak polisi loh yang punya pangkat dan jabatan. Kalau di kantor galak. Di rumah ketemu istri kayak gini. Iya mama. Karena saya tahu betul Pak polisi, perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya jangan macam-macam sama perempuan. Betul Bu? Perempuan itu kelemahannya di mana Bu? Perempuan itu perempuan itu, mohon maaf, saya sering bilang begini sama Deddy Corbuzier itu. Saya bilang, laki-laki itu kelemahannya di mata. Perempuan itu kelemahannya di mulut. Makanya coba dilihat, perempuan itu Pak, kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena perempuan sadar dosa paling banyak seorang perempuan berangkat dari mulutnya. Makanya kalau menangis begini, laki-laki dosa paling banyak itu berangkat dari mata. Makanya kenapa kalau menangis yang ditutup matanya? Karena laki-laki itu paling banyak dosa berangkat dari mata Pak. Makanya ibu-ibu hati-hati. Suami itu kalau di luar rumah lihat cewek cantik dia akan teriak wow. Tapi kalau di rumah lihat istrinya sendiri, weh gitu. Makanya istri harus menjaga pandangan suami, indahnya pandangan suami dengan cara apa? Dengan cara make up dan dandan. Maka saya selalu bilang, wahai para istri, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Cuman persoalannya perempuan ini aneh Pak. Kalau keluar rumah mau dandan cantik, tapi kalau di dalam rumah seadanya. Betul Pak? Betul. Coba kalau keluar rumah Anda lihat seperti ibu-ibu yang ungu ini, subhanallah, alisnya Pak kayak galengan Pak, itu loh, kayak jalan tol Pak. Oh ini gadis kok lemu-lemu toyo. Masa gadis kok seawak perut semua gitu. Lemune ya Allah. Tapi santai aja Mbak. Ada teori yang mengatakan 30 kg, mohon maaf, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Santai aja.
Lagian sekarang cowok, mohon maaf, cowok lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Kalau Anda dibully dasar gemuk, kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi, bukan karena makan ati. Iya. Kalau Wahyu makannya banyak nggak yuk? Oh, makannya banyak. Kalau makannya banyak tetap kurus seperti Wahyu, ini dua kemungkinan, anugerah atau azab. Apa-apa yuk, lak wong lanang perutnya besar, burungnya kecil. Lah Wahyu ini, mohon maaf, Wahyu kan perutnya kecil, berarti burungnya besar. Sehingga gede. Punyaku besar Gus. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini nasihat ini juga pernah saya sampaikan, yang ini di hadapan Bapak Presiden Jokowi ketika menjadi saksi pernikahan Atta Aurel. Jadi pernikahan Wahyu sama Sari ini sekelas pernikahan Atta dan Aurel. Yang memberikan nasihat sama. Bedanya kalau di sana siaran langsung TV, di sini ya siaran langsung kamera nggak jelas inilah. Jahat banget ya. Tapi kamu katakan sama Sari, Wahyu, Sari, cintaku padamu seperti kamera, fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Dan Sari, ingat dok, kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya ya. Lele dumbo. Nah, Bapak Ibu, ya kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita ini supaya pernikahannya langgeng. Amin. Yang pertama di dalam pernikahan yang perlu Anda ingat adalah soal niat, Mas Wahyu, Mbak Sari. Luruskan niat bahwa menikah itu mengikuti sunnahnya Nabi. An-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Yang membenci sunnahku, dia bukan merupakan golonganku. Maka diniati ikut Nabi. Tapi ingat, banyak suami salah persepsi soal poligami. Saya poligami karena sunnah Rasul. Ini sak goblok-gobloknya wong lanang. Nabi Muhammad itu menikah lagi Pak, melakukan poligami setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia baru melakukan poligami. Itu pun mohon maaf, banyak pernikahan Nabi yang bukan kehendak Nabi karena kehendaknya Allah. Bahkan yang memilihkan pasangan itu Allah. Makanya ada pernikahan Nabi yang walinya langsung Allah. Kenapa? Karena pernikahan Kanjeng Nabi ketika poligami itu atas petunjuk Allah. Mari Pak Dan Ramil, kalau lihat dari gayanya ini Dan Ramil sama Pak Kapolsek. Kapolsek Dan Ramil, kalau saya jelas Dan Cuk Jaran. Saya. Kemarin saya ditanya, Banser, polisi, TNI hebat mana Gus? Oh Banser. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang, ada? Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Bukan karena nggak mau ngutang, karena SK-nya nggak laku. Tapi insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Numpang lewat tok. Nah Bapak Ibu, maka supaya perjalanan rumah tangga kita ini baik,
jangan sampai salah niat. Wahyu, begitu kamu mengatakan saya terima nikahnya, posisimu dari seorang bujangan menjadi seorang suami. Sari, begitu kamu diangkat oleh si Wahyu, posisimu dari seorang gadis menjadi istri. Apa itu istri? Istri itu kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Apa itu suami? Kepanjangannya adalah semua uang adalah milik istri. Betul bu? Betul mbahmu ya ora. Enak aja. Suami itu kepanjangannya adalah surga untuk anak maupun istri. Nah, maka nasihat saya kepada kalian berdua, Wahyu sebagai seorang suami, ingat nak, ma akraman nisa illal karim, tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali pribadi yang mulia. Wa ma ahanahunna illal laim, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Maka muliakanlah istrimu. Bagaimana cara memuliakan istri? Ingat, Wahyu, suami itu tulang punggung. Maka begitu menikah dengan si Sari, kamu katakan, dek, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Ingat, suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Betul bu? Dan yang perlu kamu ingat, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Maka apa? Muliakan istrimu, jangan sakiti. Saya dulu ditanya begini, Gus, boleh nggak sebenarnya istri itu bekerja? Boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya melarang istri saya bekerja. Alasan saya sederhana Bapak Ibu, istri itu sudah dinafkahi setiap hari saja sama suami masih berani, apalagi kalau punya penghasilan sendiri, apalagi kalau jilbabnya ungu. Ya Allah itu. Tapi kalau seandainya suami mengizinkan istri bekerja, ya silakan saja. Kalau saya enggak, beda. Kalau ibu-ibu mau bekerja silakan. Ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Wahyu, kamu tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Maka makraman nisa tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia. Bagaimana cara Nabi memuliakan istrinya? Oh gampang, yuk. Satu, Kanjeng Nabi itu tidak pernah ngomong kasar sama istrinya. Maka Wahyu contoh saja, gunakan bahasa yang qaulum ma'ruf wa maghfirah, bahasa kalimat yang bagus dan penuh maaf. Apapun istrimu, jaga perasaan istrimu. Ingat, seberapapun besar gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Maka jangan kasar. Saya paling nggak suka laki-laki itu kasar sama istri. Kemudian yang kedua apa? Panggil istrimu dengan bahasa yang menyenangkan, termasuk nomor kontak istrimu di dalam HP-mu. Laki-laki itu kurang ajar yuk. Nama kontak di dalam HP-nya itu siapa? Tergantung usia pernikahan. Saya tahun 2018 pertama kali pengajian di Belanda, Pak. Itu saya berangkat bersama orang kaya, juragan dari Indonesia. Gus, saya mau ke toilet, nitip HP sebentar. Begitu HP-nya saya pegang, ada incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa, Pak Bu? Security. Saya mikir, Pak,
Mana mungkin seorang security telepon langsung majikan besar, juragan besar. Ini pasti ada yang salah. Dia keluar dari toilet, saya tanya, bro ada telepon, siapa? Gus, security. Oh security. Siapa itu security? Izin Gus, istriku. Jadi ya suami itu kurang ajar bu, baru menikah kayak Wahyu sama Sari, kontaknya siapa di situ? Bidadariku. Wah. 5 tahun pernikahan, istriku. 10 tahun nikah, mulai security. 15 tahun, gerandong. 20 tahun, Israel pak. Gitu. Tapi juga jangan serta-merta menyalahkan suami. Kalau di kontak seorang suami, nama istri ditulis Israel. Karena kadang-kadang apa? Istri itu yang seharusnya tugasnya membahagiakan suami malah nakut-nakuti suami. Betul pak? Jam 10 malam suami belum pulang sudah di WA. Pak kemana belum pulang? Pertanyaannya, kamu itu istri apa remote? Satu, bahagiakan dia, panggil dengan nama yang menyenangkan. Rencana Wahyu manggil Sari apa yuk? Bebek. Dek, ya, kalau Sari manggil Mas Wahyu apa? Mas, standar banget sih kalian. Kalau saya manggil istri saya Beb, istri saya manggil saya Say. Bukan sayang sih, sayang tonir rojim. Kalau Pak Solehin manggil istrinya Yang, bukan sayang, yang keberapa. Langsung Solikin haus minum kopi. Santai Bu Solihin. Pak Solihin insya Allah setia seperti saya. Karena kita laki-laki punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Tapi bohong. Watangmu lo bro gede nih ya Allah. Kemudian yang selanjutnya apa Solihin? Istri suami yang baik itu. Kanjeng Nabi itu bapak-bapak, setiap kali beliau bepergian, kalau pulang pasti bawa oleh-oleh Pak. Dalam rangka membahagiakan istri. Maka Wahyu besok kalau kamu pergi, walaupun cuman dawet, walaupun cuman cendol, walaupun cuman nasi bungkus, nasi sebungkus, walaupun cuman apa kayak jeruk sekilo, setiap kali pulang ke rumah kamu bawa oleh-oleh. Kanjeng Nabi itu pernah gak punya uang sama sekali, beliau akhirnya mencari batu, batunya dibersihkan. Kemudian apa? Dibawa pulang, dikasihkan kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku Siti Aisyah, saya nggak punya uang, ini ada oleh-oleh batu. Berkenan kak kamu menerima oleh-oleh dariku? Sebuah batu. Dijawab sama Siti Aisyah, saya seneng Nabi, walaupun oleh-olehnya hanya sebuah batu. Makanya kalau berangkat mas, bawa oleh-oleh. Yang lucu itu malah sebaliknya. Kalau pengajian biasanya yang kober pulang membawa oleh-oleh itu Pak, makanan atau snack itu biasanya suami atau istri? Istri Pak. Kelihatan, itulah alasan kenapa kalau pengajian ibu-ibu pasti bawa tas. Apalagi kalau prasmanan seperti ini, maka coba nanti pulang dirazia, tasnya isinya apa? Suami. Maka yang selanjutnya kamu harus paham yuk Sari, pasanganmu adalah manusia biasa, dia bukan malaikat, dia bukan setan. Artinya apa Bapak Ibu? Pasanganmu itu bukan malaikat.
Malaikat itu benar terus, gak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu pengen menikah suaminya benar terus gak pernah salah, gampang, menikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, gak pernah salah. Malaikat itu sifatnya apa? Malaikat itu punya iman, gak punya nafsu. Makanya malaikat itu benar terus, gak pernah salah. Pasanganmu bukan setan. Apa itu karakternya setan? Salah terus, gak pernah benar. Makanya kalau bapak punya istri kok salah terus, saya curiga jangan-jangan istrinya setan. Setan itu cirinya apa? Punya nafsu, nggak punya iman. Lah pasanganmu itu punya sifatnya malaikat, yuk hari punya sifatnya setan. Makanya kenapa manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari sifatnya tanah. Tanah itu dikencingi tidak emosi, diinjak tidak berontak. Tapi Anda tahu, tanah itu didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Kenapa manusia harus belajar dari tanah? Supaya banyak ngalahnya kayak tanah. Saya itu orang yang sering menjadi korban pembulian. Ya sudah, diamkan saja. Saya ngaji di klub malam dibully, saya ngaji di lokalisasi bersama PSK dibully, Deddy Corbuzier masuk Islam melalui saya dibully, saya ceramah di gereja tahun 2021 di Jakarta dibully. Tapi saya selalu santai, Bu, karena saya punya prinsip, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Betul, Bu? Betul. Makanya saya santai. Saya ceramah di gereja tahun 2021, diposting sama Corbuzier, satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 lebih. Katanya semuanya menghujat saya. Gus Miftah sakit hati. Oh tidak, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Saya ceramah di gereja, pulang dari gereja kiai langsung dibilang Miftah kafir. Saya jawab enggak masalah, syahadat lagi. Selesai kan? Makanya belajar dari sifat tanah. Mungkin pertanyaannya begini, Gus, kalau manusia terbuat dari tanah, kenapa kok ada orang yang suka marah-marah? Apakah orang yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Tetap. Orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kok orang sukanya nakut-nakuti? Jelas tanah kuburan. Orang kok sombong? Jelas terbuat dari tanah tinggi. Kok belum punya pacar galau? Jelas terbuat dari tanah longsor. Kalau orang sukanya ngaji kayak Pak Solikin, jelas tanah suci. Cie. Gimana kopinya Pak? Enak? Kalau kopinya panas langsung diminum Pak Solikin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Dan tolong ibu-ibu yang hadir, belajarlah dari sifat kopi. Belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Orang kaya raimu yo. Saya kadang-kadang batin itu wajah papan karambol, penuh bedak. Kalau orang sukanya ngaji ya mungkin tanah suci. Kalau orang sukanya belanja kayak istrinya Pak Solikin, terbuat dari apa? Tanah Abang. Makanya manusia itu ngalah saja, loh. Kenapa tuh rumah tangga itu biasanya konflik, Bu? Karena nggak ada yang mau ngalah. Saya itu mendingan ngalah. Saya dulu Bapak Ibu pertama kali pengajian di lokalisasi, diancam bunuh para preman. Kepala saya ditodong pistol beberapa kali.
Ya alhamdulillah saya nggak pernah mati. Kenapa? Bukan karena saya sakti, ngalah saja. Saya pertama kali buka pengajian di Jakarta di klub malam, dikeroyok 20 preman. Mundur Gus? Enggak, saya enggak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur. Ya ngalah saja gitu. Alhamdulillah. Akhirnya orang-orang keren seperti Hercules, preman dengan 1 juta anggota di Jakarta, hari ini ikut pengajian dengan saya. Ya ngalah saja. Saya alhamdulillah Bu, saya itu dari artis, silet British, sampai preman semuanya ngaji dengan saya. Kalau artis-artis nama-nama beken kayak Anang Asanti, Raffi Ahmad, Atta Aurel, Rizky Bilar, itu ngaji sama saya. Yang baru-baru ini malah janda-janda Bu. Ya karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh apa Pak? Oh canda ya. Karena gadis boleh di depan, tapi janda semakin terdepan. Iya. Ada janda di sini? Kalau yang jomblo-jomblo ini pengen menikahlah dengan janda Mas. Insya Allah tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Kayaknya kameramennya ini penggemar janda ini kelihatan. Loh kamu nggak apa-apa nikah dengan janda, minimal janda itu jujur, sudah tidak perawan lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Maksudnya matamu, maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka memahami pasangan kita itu manusia biasa bukan malaikat. Ya ngalah saja lah, ngalah. Kemudian untuk Mbak Sari, posisimu adalah istri, Nduk. Istri yang baik itu dalam kitab Akhlakun Nisa ada ciri-cirinya. Yang pertama, innadzarta ilaiha sarrotka. Perempuan yang baik itu adalah bila dipandang menyenangkan. Bu, dipandang siapa? Dipandang suaminya. Persoalannya kita itu sering dandan kalau keluar rumah bukan di dalam rumah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, dandan itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk suami. Oke. Kalau memang dandanmu untuk suamimu, kenapa kamu datang ke pernikahan Wahyu lebih cayu, lebih cantik dibandingkan di dalam rumahmu? Alah sama saja ora mungkin. Coba bayangke Pak, sama kiai saja ngeyel, apalagi sama suami. Coba kita ini ngomong bojone cepet mati loh. Berdasarkan survei membuktikan suami sama istri itu meninggalnya Bu itu duluan suami. Kenapa suami cepat meninggal? Karena stres mikir ke istrinya ngeyelan. Mana contohnya? Yang sana tadi itu. Wong kalau pengajian, kalau jagung manten, pernikahan dandanya cantik-cantik. Coba dilihat Pak, perempuan kalau jagung manten Pak, ya Allah, alisnya kelihatan bagus, lukisan. Cukup dari alis Pak kita bisa mengetahui bahwa perempuan itu susah diatur. Bagaimana wong alis ini aturannya Allah, buatannya Allah saja dirubah Pak gitu loh. Apalagi aturan suami, coba. Alis bagus-bagus karunia Allah dilukis Pak, dikerok ganti yang baru. Begitu pulang pengantin, ya Allah, pulang pengajian rau Pak, cuci muka kaget, gak punya alis Pak. Begitu bercermin kaget, wah ini menungso apa jin ya Allah gitu. Hanya dari alis loh. Saya punya teman sahabat saya Madura, ya Allah, alisnya apa? Kayak celurit gitu loh. Bu, saya mau tanya, yang suka bohong itu laki-laki apa perempuan?
Oke, kita buktikan. Menurut perempuan yang suka bohong itu adalah laki-laki. Coba kita lihat dari segi penampilan. Pak Solikin umpaman, penampilannya ya gitu-gitu aja toh. Peci satu, batik satu, celana satu, sepatu satu. Malah sepatunya kayak MC dangdut. Penampilannya jujur, wajah tidak perlu dimodif. Coba masnya kameramen, jujur, wajah tidak perlu bedaan. Baju satu, celana satu, sepatu satu, bahkan mungkin nggak pakai celana dalam. Jujur Pak. Coba bandingkan dengan ibu-ibu saya yang di sana, mbak-mbak. Ya Allah, alis kelihatan indah ya lukisan, wajah kelihatan rata ya bedaan, hidung kelihatan mancung ya suntian, bibir kelihatan rapi fileran, gigi kelihatan terawat ya kawatan, body kelihatan tinggi ya sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Kayak gitu kok perempuan suka teriak-teriak, laki-laki suka bohong. Yang bohong itu mukamu itu loh, bohong kamu. Kok geting aku gitu loh. Ndelogok jaran. Hidung pesek ya disontek ke Singapura, Solikin, ya Allah. Itu apa, sontek apa itu? Lah iya silikon, yang nyontek namanya dokter Solikin. Ibu-ibu yang pesek santai sajalah. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Dan orang pesek itu insya Allah panjang umur, Bu. Kenapa? Karena bernafasnya irit gitu loh. Beda orang mancung itu cepat mati, nafasnya boros. Lagian kalau pilek upilnya besar-besar. Sekarang cewek coba agak merongos dikit pakai kawat gigi. Istri saya bilang, "Bah, saya mau pakai kawat gigi." Nggak boleh. Kenapa, Bah? Bahaya. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Saya nggak mau kamu pakai kawat gigi. Lagian kalau istri saya pakai kawat gigi, Pak, oh, bahaya, Pak. Tak cipok, nyantol cangkemku, Pak. Bahaya. Pantesan, Pak, kawat jemuran tempat pondok saya itu hilang terus itu. Biasa-biasa saja, Bu. Dirawat sekedarnya. Maka ada bahasa eksplorasi, ada bahasa eksploitasi. Orang yang merubah ciptaan Allah itu namanya eksploitasi, itu hukumnya haram. Tapi kalau eksplorasi boleh. Ibu-ibu sudah punya alis, ditebelin dikit boleh, nggak apa-apa. Wajahnya agak gimana pakai bedak, kayak ibu-ibu ini jelas bedaknya bedak Viva nomor 4, lah boleh. Bedak Bagoran harganya 1.500-an, boleh. Apa Bu skincare, Bu? Saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, "Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Masa dari tadi yang dibahas kriteria suami soleh terus?" Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai, Pak, masih siang, mereka kita muliakan ya. Nanti malam mereka kita bantai, Pak. Ya, istri, dandan yang cantik. Bila perlu kamu tanya suamimu, Mas Wahyu. Tapi ini keren loh, Wahyu bisa menikah. Santri saya itu Wahyu namanya. Setiap kali nembak cewek ditolak. Akhirnya ceweknya saya tanya, "Mbak, kenapa kamu ditembak sama Wahyu kamu gak bisa menerima?" Dijawab sama ceweknya, "Sorry, Bah, saya gak bisa menerima Wahyu." Kenapa? Karena kalau nanti Wahyu saya terima dikira nabi. Ya Allah, itu loh, ini nabi menerima Wahyu. Nah, bila perlu Sari tanya sama suaminya, "Mas, sampean paling seneng pas lihat saya seperti apa, Mas?" Wah, kayak jamaah saya Cilacap, Bu. Suaminya ditanya, "Mas, sampean paling seneng lihat saya seperti apa?" "Oh, Dek, saya seneng lihat kamu mandi keramas, baju transparan semrawang." Akhirnya bener, istrinya Pak kalau pagi suaminya belum bangun, mandi keramas, baju semrawang.
Siang suaminya istirahat kantor, habis keramas baju semrawang, pulang malam keramas baju semrawang. 3 bulan kemudian istrinya muntah-muntah. Suaminya seneng, yes istriku hamil, bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Mamane si Sari tahu, oh Mas Wahyu sukanya pakai sarung. Ditanya, Mas Wahyu kamu sukanya pakai sarung apa? Wahyu jawab, oh sarung gajah duduk. Wah, kamu jawab, ini sarung yang paling jujur Mas. Kenapa? Dibuka sarungnya muncul belalainya. Iya. Jamaah saya Pak Kapolsek, ada yang aneh, saking miskinnya Pak. Jadi dia itu sampai bikin celana dalam saja dari karung gandum. Begitu malam pertama dibuka sarungnya sama istrinya, lihat celana dalamnya, istrinya pingsan Pak. Karena celananya ada tulisan berat bersih 30 kg Pak. Hancur. Loh, kiai kok istighfar matan aku kiai. Yang harusnya istighfar tuh kamu, kenapa bayang-bayangin aku? Kemudian yang kedua, apa ciri wanita solehah? Wa in amartaha atau atka. Perempuan solehah itu kalau suaminya perintah wajib taat. Tapi ingat, wajib taat kalau perintah suami tidak mengandung kemaksiatan. Makanya saya dulu bilang, bedakan bahasa hormat dengan taat. Al hormatu khairum minat ta'ah. Hormat itu wajib mutlak, taat bisa pilih-pilih Pak. Suaminya bilang, Dek, kamu pengajian gak usah malam-malam ya, nanti pulang kita maling. Perintah suami itu wajib dihormati tapi tidak wajib ditaati. Umpamanya suami istri, Dek aku pengen kita berhubungan malam ini pakai jalan belakang. Wajib kamu hormati tapi tidak boleh ditaati, haram. Nah contoh begini, mendahulukan hormat dibandingkan taat. Pagi-pagi Sari masak, Wahyu ditawari sarapan, Mas Wahyu ayo sarapan. Wahyu jawab, Dek saya baru menyelesaikan tugas, kamu sarapan dulu saya nanti. Kalau Sari paham dengan dalil ini, dia akan mengatakan, enggak Mas, saya sarapannya nunggu Mas Wahyu. Beda dengan ibu-ibu kamu, ayo Pak sarapan, udah ibu duluan, oke. Nah seniningan tak kandani, enggak boleh malah oke gitu loh. Suami perintah istri taat, khusus ibu-ibu Banyuasin dan Sari tak kasih tahu. Istri yang baik adalah suami belum minta, istri sudah nawari. Iya, ini baru keren. Suaminya belum minta sarapan, sarapi. Suaminya belum minta kopi, kopi ini. Suaminya belum minta kelon, keloni. Ditawari dengan bahasa yang indah. Kamu bilang sama Wahyu nanti malam, Mas Wahyu, untanya sudah siap. Wahyu masuk langsung teriak, unta. Atau pakai bahasa Taiwan Pak, saya pengajian di Taiwan pertama kali tahun 2016-2017. Selesai pengajian saya pulang ke hotel, disamperin sama orang Taiwan ngomong pakai bahasa Taiwan, oi cike-cike. Kan saya nggak ngerti artinya Pak, cike-cike itu apa, saya diam. Orang Taiwannya teriak lagi Pak, oi cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes cike-cike. Padahal saya nggak tahu artinya cike-cike itu apa. Akhirnya begitu saya masuk kamar saya didodok Pak, diketok sama orang yang bilang tadi, oi cike-cike. Saya mikir, kenapa kok mereka ngejar saya? Akhirnya saya telepon panitia pengajian, Mas ada orang ngomong cike-cike sama saya, kenapa saya dikejar ke kamar? Lah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh alah Gus, cike-cike itu Gus Miftah ditawari kelon. Lah karena saya nggak tahu artinya Pak, saya jawab yes.
Coba kalau saya tahu artinya Pak, saya jawab oke. Makanya nanti malam Sari bilang sama suaminya, Mas, apakah malam hari ini Anda menginginkan cike-cike? Ya. Taiwan bro. Ngono, yang mesra sama istrinya li. Masuk, kamu jawab apa Lembang? Jawab, masuk nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul kroso penak sing ditutul ndangak-ndangak. Lo istrinya kok. Yang nggak boleh kan nutul orang lain. Tak kasih tahu rahasianya Wahyu Sari. Suami istri itu guyon saja itu pahalanya lebih besar dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi. Guyon saja. Makanya kalau sama istri sama suami itu nggak usah terlalu sepaneng, nggak usah serius. Guyon saja Pak. Pak polisi, Pak tentara di kantor boleh galak, di rumah guyon saja. Hati-hati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Di kantor itu provos menakutkan, di rumah provosnya lebih menakutkan tak kandani. Laki-laki itu kalau di luar rumah Pak kayak macan, masuk rumah kayak kucing. Wong wedok dilawan, gumun aku wong wedok. Menangane ra umum. Loh, sepinter-pinternya kiai Pak, digetak bojone goblok dadak Pak tak kandani. Pak kowe hooh. Tawari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah karena tadi panitia minta 20 menit. Nah, ini sudah 2 jam. Apa Bu? Alah, enggak iuran saja cerewet. Yang ketiga, ketika suami bepergian, maka seorang istri wajib menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Wahyu, kerja kamu di rumah, tutup pintu Nduk, nggak usah kemana-mana, sholat duha, doakan suamimu. Kok kamu takut si Wahyu nikah lagi? Kamu kirimi Fatihah sama sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Wahyu tidak menikah lagi. Al-Fatihah. Di Fatihah kurang mantep, tambahi Yasin dan tahlilnya. Suaminya pergi, jaga kehormatan rumah tangga. Jangan terima tamu kalau tidak dapat izin dari suami. Suaminya pergi malah nyanyi-nyanyi. Ngir minggir, ojo nengah-nengah, mampir-mampir bojoku rani ngomah. Kameramennya lewat, oke. Ambiar. Nah, ini pertanyaan untuk kalian berdua. Coba dijawab, Mas Wahyu. Wahyu, kalau kamu disuruh milih-milih yang mana nak? Istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Enggak. Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Cantik dan solehah. Sing takon sopo? Ora ono pertanyaane omong jawab. Sekarang si Sari. Sari, kalau kamu disuruh milih-milih yang mana Nduk? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Kaya dermawan. Coba pilihannya dua-duanya yang nggak ada dalam pilihan. Saya suruh milih cantik tidak solekah jelek apa jelek tapi solekah, jawabannya cantik dan solekah. Yang nggak ada dalam jawaban. Sari sama, kaya tapi pelit atau miskin dermawan, jawabannya kaya dan dermawan. Yang nggak ada dalam pilihan. Yang perlu kamu ingat adalah, ingat hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Betul? Kalau keinginannya kaya, dermawan. Kalau keinginannya cantik, solehah. Makanya kalau dulu saya ditanya sama kiai saya, Miftah, kamu pilih yang mana? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya marah. Kenapa kamu jawab seperti itu? Iya, karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Betul? Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Artinya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan.
Rumah tangga itu banyak yang hancur karena banyak orang yang mengedepankan keinginan, tidak melihat kenyataan. Betul? Orang punya pangkat dan jabatan, hancur pangkat dan jabatannya. Kenapa? Karena terlalu memperturuti keinginannya, tidak lihat faktanya. Maka saya bilang sama teman-temanku polisi, tentara, nggak masalah dan pangkatmu kecil, gajinya dikit, nggak masalah. Yang penting selamat. Daripada jenderal bintang 2 vonis mati, nggak asik. Uang 1 triliun tapi mati. Makanya kalau kamu pejabat besok, hati-hati lagi, kayak Pak Polisi, kayak Pak Tentara, tak kandani. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Betul Bu? Kenapa kita pamerkan? Kalau kamu bisa jadi orang kaya, sudah dipakai saja, nggak usah dipamerkan. Maka sekali lagi, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Mas Wahyu, Mbak Sari, pasangan yang akan bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Betul? Karena nggak mungkin rumah tanggamu nggak ada masalah, nggak mungkin. Kamu besok akan mendapatkan pengalaman yang sama seperti ibu-ibu ini. Di saat berasnya habis, gasnya nggak ada isinya, token listrik bunyi, hati-hati. Itu rumah tanggamu diuji. Tapi yakinlah Wahyu, orang menikah itu akan membukakan 2 jalan. 1, jalan rezeki. Nomor 2, jalan barokah. Goblok, bayi lo ngarang. Jalan bayi, barokah. Kok geding aku? Jalan barokah. Lalu jujur matamu. Kemudian yang selanjutnya, banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu sulit. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu sulit. Pertanyaannya adalah, kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Maka ingat, jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ini baru keren. Kalau kamu mencari kesempurnaan pasanganmu, nak, nggak akan dapat, pasti ada kurangnya. Umpamane Wahyu, bojone putih sing lanang ireng, ora apa-apa, malah besok anakmu kaya susu kopi. Kopi susu. Ini kalau kelihatannya yang perempuannya hot, si Wahyunya cool, besok insya Allah anakmu kayak dispenser. Semuanya saling melengkapi. Kamu dibilang hitam gak masalah, yuk. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Akhirnya Bapak Ibu, saya hanya bisa nitip pesan kepada keduanya dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarganya dijaga oleh Allah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saling menyayangi dan mengasihi dalam keadaan apapun, dan diberkahi oleh Allah sepanjang masa. Amin Allahumma amin. Satu lagi Mas, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat. Sholat cuma 5 menit Pak. Bukan puasa cuma 1 hari. Bukan haji hanya 14 hari. Bukan sedekah dikasih langsung selesai. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena seumur hidup. Karena setan benci Mas Wahyu, apapun yang dilakukan dalam pernikahan itu ibadah. Hubungan suami istri itu pahalanya sama dengan membunuh 40 Yahudi. Makanya nanti malam kamu katakan sama Sari, Dek, bunuh Yahudi yuk. Seorang istri mencium tangan suaminya, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Coba praktek sekarang Mas, Hajar Aswad Mas, ayo cium tangannya. Sari cium tangannya. Nah, inilah dia Sari mencium Hajar Aswad suaminya. Iya, baru tangan Ri, apalagi yang lain. Wah. Nah,
Tapi bener Sari, suamimu pasti bener-bener Hajar Aswad, ireng banget. Ini kalau di Jogja namanya Wahyu Irma, ireng masya Allah. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendoakan kedua mempelai. Sudah 2 jam. Saya ngundang Solikin ora cerewet tapi cerewet banget. Makasih Pak Solikin dan Ibu atas undangannya. Saya itu kalau nasihat pernikahan artis kayak Atta, Aurel, Anang paling cuma 7 menit. Saya kemarin terakhir pengajian diundang Pak Jokowi di acara Forum Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, di gedung Jakarta Convention Center, berbicara tentang investor dan resesi global 2023. Pengajian cuma 7 menit. Oh, ini sak jam lebih kok cerewet. Saya pengajian diundang Pak Jokowi di acara Forum Investor Daily Summit 2022, pengajian 7 menit bro, pulang dikasih amplop 150 juta. Wow. Lah di sini murah, lama, ngenyang, halah. Ya karena saya datang atas nama cinta. Cintaku kepada Solikin seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya. Kita doakan Pak Solikin panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Solikin hidup sendiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Mudah-mudahan kedua mempelai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.